Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang faktorial dalam rancangan bujur sangkar Latin. Percobaan dua faktor dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin sangat jarang digunakan mengingat besarnya unit percobaan yang harus digunakan jika kombinasi perlakuan yang digunakan cukup besar. Perancangan percobaan faktor A yang digunakan 3, sedangkan faktor B 4. Taraf kombinasi perlakuan sebanyak 12. Dengan demikian, jika rancangan ini dilakukan dalam bujur sangkar Latin, maka banyaknya unit percobaan yang dilibatkan sebanyak 144 buah. Untuk menyediakan unit percobaan besar itu, tentunya sangat tidak efisien jika dibanding dengan menggunakan RAL dan RAK. Namun demikian, penerapan RBSL untuk rancangan dua faktor masih dapat diterapkan jika taraf faktor-faktor yang digunakan tidak terlalu besar, misalnya faktorial 2 kali 2, faktorial 2 kali 3, dan tentunya banyak kombinasi perlakuan masih kurang dari 10. Patokan 10 perlakuan perlu diambil mengingat ulangan 10 dalam RAL ataupun RAK sudah termasuk sangat besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke model linear adiktif dari rancangan ini adalah sebagai berikut. YIJK KI sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa B IJ tambah PK tambah YI tambah sigma IJ KL, di mana YIJKI sama dengan nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, baris ke K, dan lajur ke 1. Mu sama dengan merupakan komponen adiktif dari rataan. Alfa I pengaruh utama faktor A, beta J pengaruh utama faktor B. Alfa B IJ merupakan komponen utama dari interaksi faktor A dan faktor B. PKYI merupakan pengaruh adiktif dari baris dan lajur. Sigma IJK KL merupakan pengaruh acak. Bentuk hipotesis yang diuji dalam rancangan dua faktor dalam rancangan bujur sangkar Latin pada dasarnya sama seperti rancangan dua faktor dalam rancangan bujur sangkar Latin, ditambahkan hipotesis tentang pengaruh lingkungan, sehingga hipotesisnya dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh utama faktor. H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan sampai ke AI sama dengan 0, di mana faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J di mana alfa I tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengaruh utama faktor B. H0 sama dengan beta I sama dengan beta 2, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik ke BJ sama dengan 0, di mana faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Yang ketiga, pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dan faktor B. H0 alfa B dikali 11 sama dengan alfa beta dikali 12 sama dengan 0, di mana interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 IJ di mana alfa B IJ tidak sama dengan 0. Yang keempat, pengaruh baris. H0 P1 sama dengan 2 sama dengan titik sama dengan PK sama dengan 0. Baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0. Yang kelima, pengaruh lajur. H0 sama dengan Y1 sama dengan Y2 sama dengan titik sama dengan YI sama dengan 0, di mana lajur tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1I, di mana Y1 tidak sama dengan 0. Berikutnya, struktur tabel sidik keragamnya dapat disajikan sebagai berikut. Seperti pada tabel, ada sumber keragaman derajat bebas atau DB
jumlah kuadrat atau JK, kuadrat tengah atau KT, dan yang terakhir F hitung. Di sumber keragamannya ada AB baris, lajur, galat, total. Langkah perhitungannya pada dasarnya sama seperti rancangan bujur sangkar Latin 1 faktor. Namun, dalam rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor, perlu ditambah perhitungan untuk mencari pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, perancangan percobaan interaksi antara faktor A dan faktor B.